syariat yang sempurna. Nah, atas dasar itulah maka Muhammadiyah memilih bahwa yang namanya seorang makmum, jikalau dia sempat berdiri di belakang imam, sempat membaca Al-Fatihah, maka bacaan Al-Fatihah itu wajib baginya. Pilihan Majelis Tarjih dengan pengkajian terhadap ayat Al-Quran, kemudian kekhususan yang ada dalam hadis Nabi tadi, maka itulah yang dipilih oleh Muhammadiyah. Ternyata pendapat dari Muhammadiyah ini, Majelis Tarjih ini, seirama atau sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Ternyata pendapat Imam Syafi'i juga wajib seorang makmum itu membaca Al-Fatihah di belakang imam, sementara Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan. Nah, jadi sesekali ada di antara pendapat Majelis Tarjih itu sama dengan pendapat Imam Syafi'i, sama terkadang dengan pendapat Imam Maliki, sama dengan pendapat Imam Hanafi atau juga Hambali. Bahkan jikalau ada memang pendapat dari ulama-ulama di luar daripada al-madzahibil arba'ah tadi, maka kalau seandainya pendapat itu seirama dengan Al-Quran maupun Sunnah, maka pendapat-pendapat ini tetap dijadikan sebagai penguat atau tambahan. Karena yang namanya mazhab itu kan berkembang sesuai dengan kekuasaan. Jadi ada mazhab yang di suatu daerah, misalnya di Maroko, yang berkembang hanya mazhab Maliki misalnya, karena di sana pemerintahan hanya mendukung mazhab Maliki, sementara mazhab yang lain itu dimusnahkan. Ada juga sebagian negara yang hanya mendukung mazhab Hanafi dan sebagainya. Nah, masih banyak sebenarnya mazhab-mazhab di luar daripada yang empat itu. Jadi kalau seandainya ternyata pendapat-pendapat dari para ulama, baik itu yang salah atau juga yang khalaf atau bahkan yang kontemporer dari khalaf, ternyata seirama dengan apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi, maka inilah yang juga dijadikan sebagai penguat. Jadi sandaran utama tetap Al-Quran dan Sunnah, tetapi pendapat dari para ulama-ulama mazhab itu bisa dijadikan sebagai referensi untuk menguatkan. Sekarang kita masuk kepada manhaj tarjih. Nah, landasan dari manhaj ini adalah pertama, apa itu manhaj? Manhaj itu artinya cara atau metode. Jadi manhaj tarjih berarti cara atau metode untuk bisa memilih mana di antara pendapat atau dalil-dalil itu yang terkuat. Berdasarkan kepada surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul. Berarti dari dalil ini menegaskan bahwa yang menjadi sumber rujukan utama di dalam kita melaksanakan ajaran Islam itu adalah pertama Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah. Semua organisasi Islam apapun sepanjang dia mempedomani kedua sumber ini, maka itu adalah organisasi yang selamat. Baik itu NU, Muhammadiyah, kecuali kalau yang tidak meyakini ini, maka misalnya dia tidak meyakini Al-Quran misalnya, maka tentu tidak diakui. Sepanjang dia mengikuti kepada kedua sumber, maka diakui oleh pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, dan apa-apa yang datang dari Rasul ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, berarti dari ayat ini menegaskan hadis Nabi itu juga menjadi sandaran yang kedua. Kemudian qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah apa yang ada dalam hadis Nabi. Maka itu tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustadz habis sholat maghrib tadi, bahwa rujukan utama pada saat kita ingin beribadah, maka fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang paling benar itu adalah didasarkan kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi adalah orang yang paling mengetahui bagaimana perintah yang telah Allah tetapkan. Bahkan di dalam surah Al-Mulk ayat 2,
Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Jadi untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik. Itu kan superlatif Pak. Kalimat kata superlatif itu berarti yang bagaimana amal yang paling baik itu, ahsanu amal itu. Kenapa tidak disebutkan aktsar? Amal yang paling baik. Jadi sebenarnya kita itu tidak diperintahkan hanya berbanyak-banyakan beramal, tetapi bagaimana kualitas dari amal itu yang menentukan. Nah, kualitas yang baik itu seperti apa? Yaitu adalah kualitas yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu Fudail bin Iyad, seorang tabi'in, dalam menafsirkan ayat ini kata beliau, yang dinamakan dengan ahsan amalan itu adalah seseorang yang melakukan ibadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang dipedomani oleh Majelis Taklim, berupaya untuk melakukan pengkajian terhadap dalil-dalil baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi. Mana di antara dalil-dalil ini yang paling sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasul? Maka dipilih, oh ternyata yang paling mendekati praktek Nabi itu adalah seperti ini. Maka itulah yang dijadikan sebagai pilihan. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada kedua-duanya maka tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Pertama adalah Al-Quran, kitab Allah. Yang kedua adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang menjadi landasan. Landasan itu berarti rujukan utama. Rujukan utama. Manhaj syar'i adalah pedoman beristimbat. Istimbat itu apa? Yang sama dengan ijtihad. Ijtihad itu menukilkan satu hukum didasarkan kepada apa yang telah disebutkan dari Al-Quran yang digunakan oleh para ulama Muhammadiyah sebagai suatu pedoman bertarjih. Manhaj syar'i itu mengalami dinamika. Jadi sebenarnya tarjih itu salah satu cabang dari ilmu usul fiqh sebenarnya. Jadi salah satu cabang dari ilmu usul fiqh. Jadi bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba atau sesuatu yang sembarangan. Ini adalah salah satu metode yang juga dikembangkan oleh para ulama-ulama usul di zaman dulu. Jadi ulama-ulama usul juga telah mengembangkan metode ini. Nah, inilah yang ibarat itu apa? Pangkal ilmu pengetahuan itu kan harus ada teorinya, Pak. Harus ada teori. Kalau tidak ada teori maka ilmu pengetahuan itu tidak bisa dibuktikan. Nah, begitu juga pada saat kita ingin menukilkan satu hukum, maka harus ada teorinya. Teorinya itu adalah apa yang sudah diciptakan oleh para ulama-ulama terdahulu. Jadi metode-metode yang dikembangkan oleh para ulama-ulama usul itulah yang juga dipakai oleh Majelis Taklim di dalam menetapkan atau beristimbat. Pokok-pokok manhaj Taklim Muhammadiyah di dalam beristidlal, dasar utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah atau Al-Maqbulah. Tapi jangan dipahami bahwa Muhammadiyah hanya mengambil hadis-hadis sahih saja. Pertama adalah hadis sahih, yang kedua hasan. Jadi selama kedudukan hadis itu berada dalam dua kategori ini, maka itu bisa diambil atau dijadikan sebagai rujukan. Kemudian hadis dhaif bagaimana? Termasuk tadi ceramah Pak Isa tadi menyebutkan bahwasanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu adalah hadis dhaif, bahkan dhaif jiddan, karena salah seorang rawinya itu dinilai sebagai orang yang mungkar. Maka hadis ini dikategori sebagai dhaif jiddan. Karena ini berkaitan dengan ibadah, kan doa ibadah, doa ibadah, maka berupaya kita mencari sebenarnya seperti apa doa yang memang diajarkan Nabi pada saat makan. Maka diajarkan tadi Bismillah. Nah, itulah yang mungkin bisa kita wariskan atau bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai berlarut dari baharis.
dari urut semenjak SD, baik. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Masih banyak lagi mungkin amal-amal yang perlu kita evaluasi, perlu kita koreksi. Manakah yang memang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dasar utama adalah Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Nah, ijtihad dan istinbat atas dasar illah terhadap hal yang tidak terdapat yang namanya kehidupan manusia itu dalam bidang muamalah kan yang namanya ajaran Islam itu ada dua. Pertama adalah aspek ibadah. Yang kedua adalah aspek muamalah. Nah, kalau dalam aspek ibadah, Muhammadiyah hanya mencukupkan dari apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran perintahnya atau dicontohkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang diambil. Maka itu digali, Pak, dari hadis-hadis Nabi. Apalagi saat ini kita mudah sekali. Kalau dulu orang harus punya kitab satu kamar mungkin tidak cukup. Kalau ini satu komputer itu sudah cukup, Pak. Jadi dari hadis apa saja kita bisa menukilkan dari kitab-kitab hadis. Kutubut Tis'ah misalnya, kita hendak mencari apa hadisnya, tinggal kita ketikkan saja satu kata akan muncul dari berbagai macam kitab hadis. Nah, jadi di dalam persoalan ibadah dan akidah maka dicukupkan dari kedua sumber, tetapi juga tidak hanya tekstualis sebagaimana kawan-kawan kita Salafi. Kalau Salafi mungkin lebih tekstualis mereka. Kalau Muhammadiyah pengkajiannya itu dilakukan secara komprehensif. Maka itu kalau misalnya secara tekstualis akhirnya pemahamannya bisa apa, Pak? Bisa banyak orang nampihan pegawai di kantor pajak. Karena apa? Karena ustaznya menjelaskan bahwasanya la yadkhulul jannata shahibu maksi, tidak akan masuk surga para pemungut pajak. Ceramah di hadapan para pekerja pajak, akhirnya banyak orang nampihan itu pegawai di kantor pajak. Lalu saya menjelaskan ini dia namun bisa tetap pegawai di sini. Hadisnya jelas. La yadkhulul jannata shahibu maksi, tidak akan masuk surga para pemungut pajak. Padahal sabab urut dari sebuah hadis itu perlu kita cari. Kemudian pengkajian dari segi bahasa itu juga perlu kita pahami. Jadi ada hadis yang memang diamalkan secara tekstual, tetapi juga banyak hadis yang perlu pemahaman secara kontekstual, termasuk juga tentang kepemimpinan wanita. Jadi merugilah suatu kaum yang kepemimpinannya diserahkan kepada para wanita. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian pada saat itu? Karena kedudukan wanita atau juga dari segi kebudayaan, kemudian dari segi pendidikan, ternyata wanita pada saat itu belum cakap untuk dipilih sebagai pemimpin. Tetapi kondisinya saat ini sudah al-hukmu yaduru ma'illati, hukum itu beredar sesuai dengan ilatnya, wujud dan wa'adaman, ada atau tidak. Karena saat ini kondisinya wanita itu sudah memiliki kedudukan pendidikan yang sama, bahkan ada yang lebih sampai profesor. Maka itu bukan menafikan wanita bahwa mereka sudah pantas juga dipilih sebagai seorang pemimpin. Jadi pemahaman terhadap hadis kalau seandainya tekstual, maka ada boleh pimpinan jadi pemimpin, baik itu pemimpin negara termasuk juga kepala sekolah. Syukur juga pula Muhammadiyah kada memahaminya secara tekstual, akhirnya kepala sekolahnya pimpinan tidak mengapa gitu. Jadi terhadap persoalan-persoalan di luar daripada ibadah, yang tidak menyangkut bidang ta'abbudi dan merupakan hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, dengan perkataan lain majelis taklim menerima ijtihad dengan metode qiyas, istihsan, istislam, sadduz zari'ah, uruf dan sebagainya. Inilah yang dikembangkan oleh majelis taklim. Jadi selama itu di luar daripada aspek ibadah, maka silakan beriringan atau terjadi dinamisasi sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Maka itu misalnya pengkajian tentang hukum Facebook itu juga dikaji oleh majelis taklim. Kemudian pengkajian tentang fikih difabel itu juga dikaji oleh majelis taklim. Nah, kemudian selanjutnya pengertian sahih tadi atau maqbulah, berarti hadis tersebut berkualitas sahih sebagaimana yang dipahami dalam
ulumul hadis. Kemudian hadis tersebut berkualitas paling tidak hasan, yang kualitasnya di bawah sahih tetapi lebih tinggi daripada dhaif. Kemudian yang kedua, dalam menentukan sesuatu keputusan dilakukan secara musyawarah. Dalam menetapkan masalah ijtihad digunakan sistem ijtihad jama'i, Pak. Jadi kalau misalnya ustadznya berijtihad hanya beliau pribadi, maka ijtihad itu bisa jadi nanti tidak sama dengan ustadz satunya. Ustadz yang A mengatakan seperti ini, ustadz B mengatakan seperti ini, beda-beda. Tetapi kalau itu dimusyawarahkan, misalnya MUI dalam satu kajian mereka memusyawarahkan tentang suatu persoalan, maka yang berbicara di situ otomatis paling tidak bisa mencukupi kebenaran yang istilahnya sifatnya itu lebih tinggi. Kalau hanya satu orang bisa jadi kebenarannya itu tidak mutlak, tetapi kalau itu dibicarakan dengan banyak orang, maka di situ terjadi yang namanya saling mengkoreksi. Nah, majlis di dalam hal ini pada saat membicarakan sesuatu maka dilakukan ijtihad secara jama'i atau juga bersama-sama. Maka itu ada namanya munas, musyawarah nasional majlis taklim. Kemudian yang ketiga, tidak mengikatkan diri pada suatu mazhab. Jadi tidak berafiliasi kepada hanya satu mazhab, tetapi pendapat-pendapat mazhab sepanjang seirama dengan Al-Quran, sepanjang seirama dengan hadis Nabi, maka pendapat-pendapat ulama mazhab ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk menguatkan. Dan Imam Abu Hanifah pun juga tidaklah mengatakan ikuti pendapatku. Justru beliau mengatakan idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sah dari Rasul, maka itulah sebenarnya pilihan. Jadi tidak ada misalnya kata beliau ikuti pendapatku. Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, jikalau ternyata di dalam kitabku ada sesuatu yang bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Syafi'i, maka pasti aku akan mencabut pendapatku itu, baik selama aku masih hidup atau juga setelah aku meninggal dunia. Jadi betapa tawaduknya para imam-imam mazhab itu. Tidak ada satupun di antara mereka yang menegaskan ikuti saja pendapatku, jangan ikuti pendapat yang lain. Cuma terkadang kita umat gontok-gontokan hanya gara-gara beda pilihan mazhabnya. Mereka sebenarnya satu garis antara guru dengan murid kan? Dan mereka terkadang berbeda. Tetapi ternyata perbedaan itu bukan menjadikan mereka mengatakan akulah yang paling benar. Justru mereka tetap merujuk kepada apa yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Imam Malik. Jikalau kalian melihat dari pendapat sesuatu yang berlainan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ikutilah hadis Nabi, tinggalkanlah pendapatku, kata Imam Malik. Jadi betapa tawaduknya mereka, justru menegaskan kepada kita umat agar kembali rujuk ilal Quran was sunnah. Tetapi tadi rujuk ilal Quran dan sunnahnya, apakah itu berkenaan dengan ibadah, maka harus tekstualis. Kalau itu di luar daripada ibadah, maka ini terjadi dinamisasi sesuai dengan al-hukmu yaduru ma'illatihi. Nah, kemudian yang keempat adalah prinsip terbuka dan toleran. Maksudnya adalah majlis tarjih tidak beranggapan bahwa apa yang menjadi pendapat majlis tarjih itulah yang paling benar, tidak. Sepanjang ada orang yang mampu membawakan dalilnya yang lebih kuat, maka niscaya majlis tarjih bisa jadi akan mengoreksi pendapat-pendapatnya. Misalnya ada orang yang mampu membawakan dalilnya yang lebih kuat, lalu dia datang ke majlis tarjih, ini Pak, dalilnya lebih kuat, silakan. Nanti bisa jadi di dalam munas terjadi koreksi, terjadi evaluasi sepanjang itu memang dalilnya yang dibawakan itu lebih kuat. Tetapi kalau seandainya apa yang dipilih oleh majlis tarjih ternyata lebih kuat, maka itulah yang diambil oleh majlis tarjih. Jadi koreksi dari siapapun itu akan diterima sepanjang dapat diberikan dalil-dalil yang lebih kuat. Dengan demikian majlis tarjih dimungkinkan untuk merubah keputusan yang pernah ditetapkannya. Dulu misalnya Pak, majlis tarjih menetapkan salam itu lengkap-lengkap. Jadi kalau dia misalnya masuk suatu masjid yang di situ lengkap salamnya, bahari maka dapat dipastikan itu pasti Muhammadiyah. Ada bakalan lain lagi.
Tapi saat ini ternyata banyak juga di antara masjid-masjid Muhammadiyah salamnya itu cuma Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kenapa bisa demikian? Karena berdasarkan keputusan tahun 2000 dalam Munas Tarjih ditemukan dalil berkenaan dengan salam yang juga kuat, yaitu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Maka dipersilakan tanawwu fil ibadah, dipilih apakah ingin menggunakan salam lengkap silakan, yang tidak ingin salam lengkap lalu memilih yang tidak lengkap itu juga dipersilakan, sepanjang itu berdasarkan kepada apa yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua model manhaj tadi yang dikembangkan oleh para pendahulu Muhammadiyah misalnya adalah metode Bayani, Qiyasi, dan Istislahi. Jadi ini adalah metode-metode yang dikembangkan para ulama-ulama usul. Kemudian periode berikutnya pada saat di periode Prof. Amin Abdullah dan Prof. Samsul Anwar, beliau mengembangkan metode Bayani, Burhani, dan Irfani. Nah inilah yang Burhani ini yang Muhammadiyah di dalam menetapkan tanggal atau awal bulan baru maka menggunakan metode Burhani. Jadi pengkajian terhadap ayat Al-Quran, hadis Nabi, kemudian juga berdasarkan ilmu pengetahuan atau ilmu hisab. Nah apa itu Bayani? Bayani itu adalah menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam nas Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi misalnya praktek sholat, bagaimana Nabi takbir, bagaimana Nabi takbiratul ihram, bagaimana Nabi ruku, bagaimana Nabi i'tidal, bagaimana Nabi sujud. Maka dalam himpunan putusan tadi itu lengkap Pak, lengkap disebutkan dalilnya A misalnya. Nah dari situlah yang dijadikan sebagai patokan pada saat kita ingin takbir, maka itulah yang diambil. Jadi terkait dengan takbir misalnya malah di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis yang sah dari Rasul itu ada dua macam. Pertama adalah sejajar dengan telinga, yang kedua adalah sejajar dengan bahu.